Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Seru banget ya. Ada video yang lagi populer ya setelah permasalahan Ibnu Taimiyah yang dibawa oleh Ustadz Nuruddin. Sekali ini saya akan menyoroti ya videonya Sunny Oye ya, kakak tingkat saya ya dalam hal YouTuber, jauh levelnya ya. Beliau ini sudah lama ya jadi YouTuber, sampai berapa tahun. Kalau membaca kitabnya luar biasa ya, luar biasa banget. Anti Wahabinya anti banget. Tapi sayang, sebanyak video menanggapi Wahabi, sepanjang tahun menghadapi Wahabi, satu pun nggak ada Wahabi yang ketarik sama dia ya, yang bertobat di tangannya menurut kacamata Sunny Oye. Berkaitan tentang masalah imsak ya, saya di sini tidak mau membahas masalah siapa yang benar siapa yang salah ya, tapi saya ini akan menanggapi cara berpikirnya Mas Sunny Oye berkaitan tentang video ini, video-video yang lagi viral ini. Bagaimana beliau ini menggelari pendusta kepada Ustadz Zainal Abidin berkaitan nukilan beliau, pendapat beliau yang menukil dari perkataannya Ibnu Hajar al-Asqalani yang berkaitan tentang imsak. Nah itu, jadi di mata Sunny Oye, penukilan yang dilakukan oleh Ustadz Zainal Abidin ini adalah sebuah pendusta katanya. Kemudian ditanggapi lagi oleh Ustadz Zainal Abidin bahwa beliau ini berbicara imsak itu sebuah bid'ah. Di mata beliau itu menggunakan pendapatnya Ibnu Hajar. Di dalam kitabnya yang di video itulah bisa dilihat ya. Nah, kemudian Bang Sunny ini, Bang Sunny, Adinda Sunny ini merasa tidak terima ya, merasa tidak terima dengan cara Ustadz Zainal Abidin ini menukil akan perkataan Ibnu Hajar tersebut dengan digelari dusta dan sebagainya lah. Ya memang karakternya seperti itu ya, Sunny Oye karakternya seperti itu. Yang saya tidak habis pikir ya, setelah Ustadz Zainal Abidin ini klarifikasi atas pernyataan beliau berkaitan imsak tersebut, tanggapan Sunny Oye ini sungguh aneh ya. Kan permasalahannya penukilan Ustadz Zainal Abidin di dalam kitab tersebut. Beliau berhujah mengatakan dengan perkataan tersebut, tapi Sunny Oye tidak terima karena beliau ini menurutnya pemahaman Ustadz Zainal Abidin ini salah di mata Sunny Oye. Dengan ya dalih membawa perkataannya Imam Haitami, kemudian siapa lagi ya kemarin videonya tuh, ada 3 kitab tuh. Ini aneh ya cara berpikir Sunny Oye ya.
beliau ini mau debat masalah hukum atau menanggapi apa yang dikatakan oleh Ustadz Zainal Abidin. Ini heran juga ya, nggak nyambung juga kadang Sani Uye ini. Ya jika Bang Sani ini mau menanggapi masalah hukum di kacamata fikih yang antum pertahankan berkaitan imsak, yaitu hak antum sebenarnya, nggak masalah lah, itu nggak masalah. Cuma berkaitan cara Ustadz Zainal Abidin dikatakan dusta, menukil seperti ini, sebuah kedustaan lagi buat dirimu Bang Sani. Antum itu berdusta di atas kedustaan namanya. Yang ditanggapi apa, larinya kemana? Berkaitan hukum yang antum pertahankan, berkaitan imsak, itu hak antum itu. Mau dipertahankan, mau dengan hujah seperti apa, itu terserah antum itu. Itu hak antum banget lah itu untuk mempertahankan hukum. Ya sebagai seorang Syafi'iyah itu ya nggak masalah. Cuma menggelari seorang pendusta berkaitan apa yang dia nukil, dan nukilan itu berdasarkan perkataan Ibnu Hajar, jelas tuh videonya, tanggapannya jelas. Ya dia punya hak juga lah untuk memahami perkataan Ibnu Hajar sesuai dengan pemahaman dia. Nggak bisa ditarik-tarik harus sama dengan pemahaman antum, itu nggak bisa lah. Apalagi ini bab fikih ya, nggak boleh berbicara fikih itu sampai menggelari seorang pendusta tuh nggak ada itu. Sepanjang zaman berbicara masalah fikih, berbicara masalah kefikihan, cabang-cabang dalam agama, menggelari orang pendusta tuh nggak ada itu. Baru Sani Uye aja itu mungkin merasa dirinya tuh bisa membaca nahwu sorob, bisa baca kitab, memvonis seenaknya ya. Padahal itu dalam bab-bab perdebatan fikih pasti ada perbedaan pendapat atau berbeda, cara pengambil dalilnya berbeda. Nah ini itu makanya orang-orang Wahabi ini malas, siapa sajalah saya yakin malas berdebat dengan Sani Uye. Bukan apa ya, karena nggak punya intelektual dalam beragama. Coba dari awal videonya itu, semua narasi, semua ceramah, semua dalil, semua referensi pemahaman yang dilakukan Wahabi ini masa dibantah dengan standar cara semuanya dengan ilmu cara membaca kitab. Itu kan sudah nggak sinkron ya. Iyalah, nggak sinkron. Maksudnya tuh ya kalau pakai ilmu cara membaca kitab ya harusnya bagusnya ya itu untuk meneliti terjemahan. Mungkin dalam terjemahan ada yang salah dalam buku-buku terjemahan. Kemudian untuk yang namanya membaca kitab ya ilmu alat ya untuk mengajar membaca Al-Quran, bagaimana makhrajul huruf dan tajwidnya. Nah itu baru sesuai dengan jurusan. Nah itu tadi, itu anehnya ya, seperti itulah Bang Sani. Tapi ya karena memang karakter beliau tuh ya biasa dalam dunia NU itu kan ada basaul masail ya, mungkin biasa seperti itu ya, karena cara berpikirnya memang metode-metode konten-konten ini memang cara-cara konsep-konsep basaul masail sih, cara berpikirnya ya, cara menyampaikan, cara berpikir secara konteks ceramahnya itu
karakter-karakter orang-orang yang ya basaul masail lah. Memang terlihat ya kalau dalam basaul masail tuh kayaknya orangnya, jadi karakternya ya keras banget ya, keras kepala lah, hatinya keras, apalagi ditambah kebencian terhadap kelompok lain yang berbeda dengan dirinya. Tuh. Ya ini buat teman-teman yang di Salafi ya kelompok apa aja lah, kelompok apa aja yang tidak sependapat dengan Sani Uye, apa aja lah, meskipun di dalam tubuh NU sendiri berkaitan ya mungkin masalah perhabiban atau tipologi-tipologi yang ada di kalangan Asy'ariyah, barisan PWI ya nggak perlulah debat dengan Sani Uye ini, siapa saja ya ini masukan aja lah, karena dia ini tidak punya kewarasan ya, nggak mempunyai kecerdasan emosional, yang hal tersebut dibutuhkan bagi orang-orang yang ingin berdebat. Nah, jadi lebih baik tidak usah diladeni, biar dia monolog sendiri. Nah itu, biarin, jadikan dinamika kehidupan saja perbedaan seperti ini. Tinggal orang-orang penerus, buat penyemangat juga buat penerus bangsa ini dalam belajar dari sisi mana pendalilan di antara kedua tokoh atau kedua kelompok atau kedua pemahaman yang berbeda itu yang pendalilannya lebih kuat dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak perlu Afandi, apalagi Afandi itu, Afandi ini ya psikopat ya beliau ini, karena dia ini tidak terima ya, sok suci, dirinya tuh sok suci. Kesalahan-kesalahan yang berdasarkan manusiawi di kalangan Ustadz Wahabi ini sama dia digoreng sampai dia bisa tertawa, merasakan kenikmatan ketika musuh-musuhnya itu salah. Ya itu tadi, seperti karakter psikopat. Psikopat itu kan ketika korbannya itu dibully atau diserang, dia itu merasakan kebahagiaan di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Tuh karakter psikopat. Sekali lagi buat teman-teman saya yang belajar di Salafi atau ustadz Salafi, jangan sekalipun menerima tantangan Sani Uye atau Afandi, karena mereka itu berdua tidak punya intelektual dalam beragama. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.